Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih. Nggak kerasa ya, pembelajaran kita di mata kuliah perilaku organisasi ini udah sampai setengah semester. Gimana UTS-nya? Lancar dan aman terkendali kan? Nah, pada pembahasan kita kali ini adalah tentang dasar dari perilaku kelompok. Masih pada ingat nggak nih, siapa aja anggota dari kelompok 1? Kalau ada yang lupa, tenang. Nih aku sebutin. Yang pertama ada Akmal Syauqi Arrahman, yang kedua ada Alifa Iza Safa Ataya, yang ketiga ada Emilia Fitriananda, yang keempat ada Gevira Zetrianti, dan yang terakhir ada aku sendiri, Hilya Mahmuda. Pada kece-kece semua kan anggotanya? Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari beberapa pokok pembahasan nih teman-teman. Yang pertama, ada definisi dan klasifikasi kelompok. Yang kedua, ada tahap pengembangan kelompok. Yang ketiga, ada properti kelompok. Yang keempat, ada pengambilan keputusan kelompok. Udah pada gak sabar kan? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke pembahasan. Perhatikan dengan seksama ya guys. Selamat menonton! Materi yang pertama yaitu definisi kelompok. Ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya tentang definisi kelompok ini. Yang pertama ada Greenberg dan Baron yang menyatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dengan pola hubungan yang tetap dan saling berbagi tujuan. Sedangkan menurut Robin, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok. Nah, secara umum, kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok formal. Kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan dan diarahkan menuju tujuan organisasi. Dan yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk secara sengaja, tetapi munculnya itu secara alamiah atau wajar. Selanjutnya, mengapa orang-orang membentuk kelompok? Nah, ada beberapa karakteristik atau alasan yang membuat identitas sosial menjadi penting dan membuat orang-orang memilih untuk membentuk kelompok. Yang pertama, ada kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama dengan anggota lainnya akan membentuk kelompok dengan level identifikasi yang lebih tinggi daripada kelompok lain. Yang kedua, ada keunikan. Orang-orang akan cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan keunikan atau bagaimana suatu kelompok itu berbeda dari kelompok lainnya. Adapun mereka yang tidak bergabung dalam kelompok, semuanya akan dipandang sama saja. Yang ketiga, ada status. Orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri dan meningkatkan penghargaan diri. Untuk itu masuk akal bahwa orang-orang akan lebih tertarik bergabung dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Dan yang terakhir, adanya penurunan yang tidak pasti. Dengan bergabung dalam suatu kelompok, dapat membantu seseorang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Sehingga mereka dapat menghadapi penurunan yang tidak pasti atau kondisi yang membingungkan. Tahap perkembangan kelompok. Dalam pembentukan kelompok atau tim, terdapat tahap-tahap yang harus dilewati hingga akhirnya mencapai tujuan dari pembentukan kelompok ataupun tim tersebut. Ada 5 tahap perkembangan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan atau performing. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap kedua yaitu timbulnya konflik atau storming. Pada tahap ini, para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Yang ketiga, tahap normalisasi atau norming, yaitu tahap terbentuknya hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara berkomunikasi yang tepat.
supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, tahap berkinerja atau performing. Tahap ini di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara utuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tahap yang kelima yaitu tahap pembubaran. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok yang bekerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu yang tidak mengikuti model 5 tahap yang biasa, mereka memiliki urutan tindakan unik yang sendiri, disebut model minta tolong. Model sedang berselang merupakan suatu ringkasan fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya, yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitasnya, antara lain, pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah tercapai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Transisi di mana memprakarsai perubahan besar. Fase kedua dari inersia mengikuti transisi, dan pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang properti kelompok, yaitu yang pertama ada peran. Adalah tiap-tiap anggota kelompok memainkan suatu peran. Hasilnya akan baik apabila peran dimainkan dengan konsisten. Tapi sering seseorang dituntut memainkan peran yang berbeda. Di dalam berperan juga sering terjadi konflik dan pengalaman selain tuntunan dari pemberi peran dalam organisasi. Selain itu, pengertian peran yang lain adalah suatu rangkaian pola perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Persepsi peran sendiri yaitu suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Kemudian ada ekspektasi peran, yaitu cara orang lain meyakini seseorang bertindak dalam suatu konteks tertentu. Contohnya seperti di tempat kerja. Kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, yaitu sebuah perjanjian yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Lalu ada konflik peran sendiri, yaitu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Yang kedua ada norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota dalam kelompok tersebut. Norma tiap kelompok akan berbeda dengan norma kelompok lainnya. Kemudian ada kepatuhan yang berhubungan dengan norma, yaitu penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Contohnya, sebagai seorang anggota dari suatu kelompok, kita menginginkan penerimaan oleh kelompok tersebut. Dengan demikian, kita rentan dengan kepatuhan pada norma-norma kelompok. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu perilaku yang bersifat sukarela, melanggar norma organisasi secara signifikan, dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu status. Adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Menurut teori karakteristik status, yang menentukan status adalah yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok. Misalnya, dilihat dari penampilan yang bagus, cerdas, dan kepribadian yang ramah, biasanya memiliki status yang lebih tinggi.
Baik, properti kelompok selanjutnya ada besaran. Salah satu gagasan terpenting tentang besaran kelompok adalah kemalasan sosial, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan lebih sedikit upaya dalam pekerjaan kolektif daripada secara sendiri. Ini secara langsung mempertanyakan asumsi bahwa produktivitas kelompok secara keseluruhan setidaknya sama dengan jumlah produktivitas individu yang menyusunnya. Selanjutnya ada kekompakan. Kekompakan itu adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Selanjutnya ada keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman adalah sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama yang lain. Riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman memenuhi kinerja kelompok dan juga melihat pada rasial gender, perbedaan-perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi mengidentifikasikan biaya maupun manfaat dari keragaman kelompok. Selanjutnya itu ada lini kesalahan, dianggap sebagai divisi yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok berdasarkan perbedaan individu seperti jenis kelamin, ras, usia, pengalaman kerja, dan pendidikan. Riset mengenai lini kesalahan menyarankan bahwa keragaman dalam kelompok merupakan pedang permata dua. Riset terbaru mengidentifikasikan bahwa mereka dapat secara strategis dipekerjakan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, pengambilan keputusan kelompok. Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu. Maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenetis dalam proses keputusan. Yang kedua, pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensial untuk mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Pertama, disebut pemikiran kelompok terkait dengan norma. Yang ketiga, teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi. Tetapi, kelompok yang berinteraksi seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada kepatuhan opini. Oke guys, kita udah sampai di akhir video nih. Itu tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Gimana? Seru kan pembahasannya? Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.